Halo semua, perkenalkan nama saya Dr. J. Saya akan menjelaskan tentang herpes simplex. Yuk kita sama-sama belajar. Herpes simplex adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh herpes simplex virus tipe 1 dan 2 yang merupakan virus yang memiliki envelop dan genom DNA beruntai ganda. Penyakit ini sering terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita, kemudian diikuti dengan 3 fase: fase invasif asimptomatis, fase replikasi, dan fase lisisal. Di dunia, sebanyak 90% orang terinfeksi HSV tipe 1 atau 2, dan tipe 2 paling banyak diderita oleh wanita dengan faktor risiko seperti infeksi, ensefalitis, ras, jenis kelamin, dan usia. Gejala umum yang dialami penderita herpes simplex antara lain demam, lelah tanpa alasan, pembesaran benjolan, dan luka di wajah atau kelamin. Lokasi luka untuk herpes simplex tipe 1 ada di pinggang ke atas, mulut, dan hidung dengan gejala seperti demam, gusi bengkak dan merah, luka di bibir dalam dan luar, dan nyeri terbakar. Di manakah lokasi yang sering terinfeksi penyakit herpes? Yaitu pinggang ke bawah dan terutama alat kelamin, yang paling sering terjadi pada HSV tipe 2. Apa saja tanda dan gejala herpes? Demam, muncul luka, dan menimbulkan rasa gatal, nyeri, dan terbakar. Bagaimana herpes dapat menjadi sebuah penyakit? Virus herpes simplex menular melalui kontak dengan penderita lain yang terinfeksi. Virus ini menyerang sistem saraf manusia, bertambah banyak dan menetap, dan akan menyerang kembali dengan daya tahan tubuh yang turun. Kemudian bagaimana memastikan penyakit herpes simplex virus? Dapat dilakukan dengan pencitraan. Pada jenis infeksi herpes simplex ensefalitis ditemukan lesi vokal bagian temporal otak. Kemudian dari pemeriksaan laboratoriumnya dapat diperiksa melalui imunofluorescence, Zinc smear menggunakan mikroskop, kultur virus melalui swab lesi vesicle, dan PCR untuk memeriksa DNA virus. Pemeriksaan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan serologi. Di mana pemeriksaan ini melihat antibodi IgG positif 1 minggu setelah infeksi, dan dinyatakan infeksi primer apabila hasil serologi negatif, namun hasil kultur positif. Kemudian bagaimana tata laksananya, yaitu dengan perawatan medis. Dan untuk ibu hamil yang memiliki balita, dihimbau konsultasi ke dokter untuk melihat perkembangan janin. Untuk farmakologinya dapat diberikan obat antivirus, kemudian penanganan yang sesuai dengan gejala seperti demam dengan paracetamol dan pembersihan luka. Komplikasinya ada infeksi bakteri, yaitu pada pria balanitis, dan infeksi jamur, yaitu candida pada wanita. Kemudian ada infeksi mata yang disebabkan oleh HSV tipe 1, infeksi kulit, yaitu dermatitis, dan juga herpetic whitlow pada daerah jari akibat HSV tipe 1, infeksi saluran napas yang terjadi pada orang dengan sistem imun yang lemah, herpes genital berulang yang sering terjadi pada wanita hamil, sehingga wanita hamil dianjurkan untuk persalinan sesar. Kemudian infeksi HSV neonatal yang terjadi akibat transmisi dari ibu ke anak yang dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada sistem saraf pusat. Dan yang terakhir adalah infeksi sistem saraf pusat yang jarang terjadi, namun jika terjadi sering mengenai lobus temporal otak.